sejarah segitiga Bermuda, dan dugaan membawa petaka pada suatu hari yang cerah sekitar 80 tahun yang lalu. Diceritakan bahwa ada beberapa pesawat yang hilang, khususnya pesawat perang angkatan laut yang lepas landas dari pangkalan mereka di Florida. Kelima penerbang tersebut sedang menjalankan misi pelatihan rutin yang dikenal sebagai penerbangan 19. Setelah lepas landas mereka di Florida dan sampai beberapa hari setelahnya, baik pesawat maupun awaknya tidak pernah terlihat lagi setelah melewati kisaran segitiga Bermuda. Sejak saat itu muncullah desas-desus seputar segitiga Bermuda yang misterius itu. Bagaimana asal-usul sejarah segitiga Bermuda yang melegenda itu terjadi? Sebelum teman-teman mendengarkan kisah yang akan kami sampaikan di bawah ini, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Segitiga Bermuda adalah daerah atau area yang tak secara kasar dibatasi oleh Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Tidak ada data menyimpan statik. Akan tetapi pada abad terakhir, banyak kapal dan pesawat menghilang terjadi begitu saja tanpa ada jejak di dalam segitiga imajiner. Tulis Hilary Mail di halaman National Geographic. Fenomena yang tidak biasa dari daerah tersebut telah dicatat sebagai sejarah segitiga Bermuda. Christopher Columbus menulis dalam catatannya tentang compass bearings yang aneh di daerah tersebut. Wilayah tersebut tidak mendapatkan namanya hingga Agustus 1964. Saat itu Vincent Case menciptakan istilah segitiga Bermuda dalam cerita sampul majalah Argosy tentang hilangnya penerbangan 19. Banyak sekali teori eksotis yang ditemukan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada para pengelana yang hilang itu. Kasusnya hilangnya pesawat dan kapal-kapal yang dikaitkan dengan intrik monster laut yang sangat besar, semisalnya kraken, cumi-cumi raksasa dalam mitologi Yunani, atau makhluk-makhluk luar angkasa yang menyerang mereka. Sebagian orang berpendapat bahwa laut yang berbahaya itu adalah kesalahan manusia. Mengapa? Bisa jadi dimulai dari desain yang buruk dan nasib buruk menjadi penyebab banyak kapal dan pesawat hilang. Wilayah ini sering dilalui dan menjadi persimpangan jalan yang sibuk sejak awal penjelajahan Eropa, kata John Rayleigh, seorang sejarawan di Yayasan Sejarah Angkatan Laut AS. Menurutnya, ini sama saja dengan menjelaskan mengapa ada banyak kecelakaan mobil di jalan raya. Letnan A.L. Russell dalam bertanggapan resmi penjagaan pantai, tepatnya di AS, terhadap penyelidikan segitiga Bermuda, ia menulis seperti ini: menurut pengalaman kami, gabungan kekuatan alam dan tidak kepastian umat manusia mengalahkan cerita fiksi ilmiah berkali-kali setiap tahun. Hilangnya penerbangan 19. Legenda segitiga Bermuda akan selamanya dikaitkan dengan penerbangan naas yang terjadi pada 5 Desember 1945. Penerbangan 19 berasal dari US Naval Air Station
di Fort Lauderdale, tepatnya di Florida. 5 TBM Avenger Torpedo Bombers membawa 14 orang, semua lepas landas sekitar pukul 14:10 di hari itu dalam misi pelatihan navigasi rutin. Penerbangan tersebut dibawa komando langsung oleh instruktur Letnan Carlos Taylor. Tugasnya adalah penerbangan rute segitiga berkaki 3 dengan beberapa latihan pengeboman yang melewati Hand and Chicken Shoals. Taylor tersesat tak lama setelah pengeboman berlangsung. Pilot yang terbang di atas air pada tahun 1945 harus mengandalkan kompas. Ia perlu mengetahui sudah berapa lama mereka terbang ke arah tertentu, dan dalam kecepatan beberapa mereka melajukan pesawatnya. Namun kedua kompas di pesawat Taylor tampaknya tidak berfungsi. Transkrip komunikasi dan penerbangan menunjukkan dia tidak memakai jam tangan. Ia pun terbingung. Tidak ada arah tenggara di tengah lautan. Legenda segitiga Bermuda yang akan selamanya dikaitkan dengan penerbangan bersejarah yang naas pada 5 Desember 1945. Pesawat-pesawat terbang ke satu arah lalu ke arah lain saat siang hari yang sejuk merubah menjadi lautan badai dalam kegelapan. Taylor terdengar sedang menyusun rencana. Namun tingkat bahan bakar pesawat pertama telah menurun di bawah 10 bar galon. Kelima pesawat harus dibuang ke laut. The Avenger dikenal sebagai pesawat yang sangat tahan banting. Pilot kadang-kadang menyebutnya sebagai burung besi atau pabrik besi Grumman, kata Eva, sejarawan di sejarah penerbangan angkatan laut dari Pusat Sejarah Angkatan Laut. Pesawat itu mereka dibangun seperti tank, katanya. Berkali-kali mereka kembali dari pertempuran dengan semangat dan masih berfungsi. Para pilot sangat menyukai karakteristik dan desain dari pesawat tersebut. The Avenger juga sangat berat dengan berat kosong lebih dari 4.535 kg. Saat dibuang, Avenger akan jatuh dengan keras dengan cepat, memungkinkan tidak ada orang yang bisa selamat dari pendaratan. Tidak ada orang yang selamat dari pendaratan di laut lepas. Peluang untuk bertahan di malam hari di perairan yang dingin adalah 0 Celsius. Selain itu, kemungkinan rongsokan pesawat turun dengan cepat ke dasar sangat tinggi. Pencarian darat dan laut besar-besaran dilakukan, namun tidak ada penemuan mayat ataupun reruntuhan bangkai pesawat yang pernah ditemukan. Penambah tragedi di tempat tersebut adalah salah satu penyelamat juga menghilang bersama 13 awaknya. Pesawat mereka, BPM Mariner, dijuluki tangki bensin terbang. Percikan api sekecil apapun atau korek api yang menyala dapat menyebabkan ledakan. Sebuah kapal di daerah tersebut melaporkan melihat bola api besar. Bola api itu melintas melapisi minyak pada waktu dan tempat yang tepat di mana pesawat harusnya berada. Angkatan Laut menghentikan produksi pesawat pada tahun 1949. Pada laporan akhir, Pangkalan Laut hilang penerbangannya 19 atau hilangnya penerbangan 19 merupakan kesalahan pilot. Keluarga Taylor memprotes, dan setelah beberapa kali peninjauan, keputusan diubah menjadi penyebab atau alasan yang tidak diketahui. Makam di Atlantik. Kawasan segitiga Bermuda memiliki beberapa fitur yang tidak biasa. Ini adalah salah satu dari hanya 2 tempat di bumi di mana utara sejati dan utara magnet berbaris yang dapat membuat pembacaan kompas tidak pasti. Tempat lainnya adalah area yang dijuluki
Laut Selatan di lepas pantai timur Jepang yang memiliki reputasi misterius berupa puing-puing kapal dan pesawat mengendap di kuburan di bawah permukaan laut. Terumbu berbahaya dapat ditemukan di sepanjang jalan landasan kontinen. Arus yang kuat di atas terumbu karang secara terus-menerus menimbulkan bahaya navigasi baru menurut Coast Guard. Masalah cuaca menyertai sejarah segitiga Bermuda. Masalah terbesar di daerah itu biasanya adalah badai, tetapi itu bukan daerah pemijah badai, kata Dave, kepala cabang perakiraan kelautan dari Pusat Prediksi Kelautan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional. Namun, Fate menunjukkan Gulf Stream bergerak di sepanjang tepi barat segitiga dan bisa menjadi faktor penyebab Gulf Stream seperti Sungai Selembar 64 hingga 80 km di dalam samudra yang bersirkulasi di Samudra Atlantik Utara. Air hangat dan arus 2 hingga 4 simpul dapat menciptakan pola cuaca yang tetap disalurkan di dalamnya. Jika Anda memiliki kondisi atmosfer yang tepat, Anda mendapatkan gelombang yang tinggi serta tidak terduga, kata Fate. Jika ketinggian gelombang lebih atau kurang dari 2,5 meter di luar Gulf Stream, mereka bisa menjadi 2 atau bahkan 3 lebih tinggi di dalamnya. Pelaut terkadang dapat mengidentifikasi Gulf Stream dari awan dan badai petir di atasnya. Coast Guard juga mencatat bahwa badai Karibia Atlantik yang tidak dapat diprediksi dapat menghasilkan puting beliung. Puting beliung itu sering menimbulkan bencana bagi pilot dan pelaut, namun tetap saja tentakel cumi-cumi raksasa dan alien tertentu jauh lebih menarik dibandingkan dengan faktor kesalahan manusia dan alam. Inilah mengapa segitiga Bermuda tetap menarik dan misterius bagi sebagian orang sepanjang sejarah. Inilah segelintir informasi tentang misteri keberadaan segitiga Bermuda yang dapat saat ini masih menjadi misterius dan belum dapat diketahui asal muasal dan terbentuknya fenomena tersebut. Sekian, terima kasih.